bawa nih buat para jamaah nih, semangat ibadahnya nih, banyak bidadari yang menanti kalian. Mudah-mudahan ya, bahkan mungkin kalian lebih cepat dapat bidadarinya. Tapi tujuannya bukan hanya bidadari kayangan ya. Kalau bisa bidadari surga, berarti kita masuk surga, ya kan? Tapi kalaupun kita punya tingkatan langit itu udah lumayan, udah kita ada tingkatan rajanya. Nabi Syeds alaihi salam. Mendengar namanya saja pasti sangat asing di telinga kita. Ya, beliau merupakan salah satu nabi yang namanya tidak diabadikan dalam Al-Quran. Namun beliau ada di riwayat-riwayat para ulama seperti tafsir Ibnu Katsir. Dan sebagai salah satu rukun iman, kita wajib mempercayai kenabian beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Buat sahabat santri keder dimanapun berada, alam gaib maupun alam nyata, yang dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih di channel kesayangan kita Santri Keder. Tapi bukan berarti kita keder ya, mungkin karena kita keder mencari jalan agar kita tidak keder. Iya, betul Mbak? Laris. Menindaklanjuti konten kita tentang kahyangan. Kita mungkin akan episode yang panjang mungkin nanti. Karena apa? Kita akan coba dari awal, yaitu dari Nabi Sis ya, dari anak-anaknya Nabi Adam, Nabi Sis. Akan dari kan ceritanya bahwa Nabi Sis itu punya anak dan itu ada terah kayangan salah satunya. Kita akan coba dari awal siapa yang menempati kayangan pertama dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan izin guru kami beliau Sang Hyang Nurut Sahyang Nirwana, dimudahkan, dilancarkan dan selalu subscribernya nambah banyak lah. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu tidak bayar, gratis. Apalagi insya Allah misalkan udah ada uang yang dihasilkan, kita itu tujuan awalnya buat menambah santunan buat anak yatim maupun orang jompo. Ya, terima kasih atas kesediaannya dari mediator handal kita, yaitu Mbah Aswadi. Beliau dari Bantul, dari Jogja, nggak tahu Bantul apa mah? Dari sono. Dari Jogja. Jadi semua itu jauh-jauh mediatornya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Usahakan sambil menonton kita bersolawat agar hati kita semakin subur. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, dan izin guru kami beliau Sang Hyang Nurut Sahyang Nirwana, mohon dimudahkan, dilancarkan, digampangkan dan prosesnya dilancarkan lah ya, pasti. Bentengi pagari badan saya, badan mediator, bentengi pagari, semua penyusup-penyusupnya tidak bisa masuk untuk mediator, semua penyusupnya tidak bisa masuk untuk mediator, semua penyusupnya tidak bisa masuk untuk mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mohon dengan izin beliau Sang Hyang Nurut Sahyang Nirwana, mohon kehadirannya kodam dari Nabi Sis. Dengan izin beliau Sang Hyang Nurut Sahyang Nirwana, kodam dari Nabi Sis, mohon kehadirannya. Kodam ataupun pendamping dari beliau yang bersedia hadir untuk menceritakan tentang kahyangan dari anak-anak beliau yang punya terah kahyangan, mohon kehadirannya masuk untuk mediator. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah, dan izin beliau Sang Hyang Nurut Sahyang Nirwana masuk dalam tubuh mediator. Kuasain raganya, kuasain jasadnya, hanya minjam jasadnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Usahakan saat menonton kita sambil berzikir, sambil bersolawat, boleh, silakan. Lebih bermanfaat. Power yang bertambah, disinkronasikan
seluruhnya disinkronkan. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya bisa diperbesar nih. Ya. Ini sampean perempuan? Ya. Ini perempuan. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan siapa dan bangsa apa sampean? Penunggu kayangan. Penunggu kayangan. Ya. Yang saya inginkan kan yang dari tentang tahu sejarah dari kayangan itu Nabi Sis. Ya. Oh sampean yang ditugaskan datang ke sini. Ya. Oke. Mohon kemurahan hati sampean, keriduan sampean, mungkin dapat izin mohon diceritakan penduduk kayangan yang pertama itu siapa dan proses seperti apa, mohon dijelaskan. Ya, awal mulanya dari beliau. Beliau siapa? Nabi Sis. Nabi Sis. Terus? Sudah wafat, naik ke atas. Oh, berarti Nabi Sis sendiri pun di kayangan? Ya. Sampai sekarang masih di kayangan? Dapat jodoh ya, turun temurun. Sampai sekarang. Itu anaknya kan katanya menurut sejarah itu kan anaknya ada dua. Yang satu jadi terah raja-raja Nusantara, raja-raja, yang satu terah buat kayangan. Itu gimana ceritanya? Sejarahnya seperti apa? Sejarahnya kan yang satunya suruh di alam kayangan, satunya diutus ke bawah bumi. Itu sewaktu Nabi Sis masih hidup atau sudah meninggal? Udah masih hidup, masih udah hidup. Ditakdirkan. Yang kita membahas satu dulu yang tentang kayangan. Berarti yang pertama itu kayangan, masuk ke kayangan dalam wujud manusia sempurna apa gimana itu? Ya kalau nabi ya sempurna, nggak ada nabi yang nggak sempurna. Berarti sama jasadnya pun ke kayangan? Iya. Oke. Mohon diceritakan gimana sejarah-sejarahnya. Dan itu kan anaknya Nabi kan sendiri. Apakah di kayangan sendiri itu udah ada bidadarinya duluan atau gimana? Iya, udah ada. Udah ada. Boleh diceritakan seperti apa? Ya kan beliau lah yang dapat turunan dari kayangan itu, bidadari kayangan turun temurun. Kan kebanyakan juga bidadari, jadi bidadari nyari lagi yang ke bumi, nyari yang bercahaya buat jadi penerus di kayangan. Berarti manusia pertama yang di kayangan itu Nabi Sis. Sebelumnya kayangan itu isinya bidadari. Ya. Kalau Siddhartha Gautama sendiri beliau siapa? Itu masih ikut terah-terahnya. Oh berarti jauh itu terah yang jauh. Ya. Boleh diceritakan prosesnya di sana, isinya apakah bidadari semua dan mereka kerjanya seperti apa? Ya, mereka ya banyak kan bidadari yang menunggu manusia yang bercahaya, manusia yang bisa nembus ke kayangan. Mereka pada menunggu nanti. Nah itu ini kan mungkin banyak yang penasaran. Yang nembus ke kayangan itu ruhaninya atau kitanya katakanlah roh gosok mau ke sana?
rohaninya. Iya. Berarti secara tidak sadar diculik ke sana bagaimana? Ya kalau pas ibaratkan bobotnya udah nyampe ke atas ya ke atas. Nah, itu kata sampean kan bidadari di Kayangan tuh kebanyakan kan bidadari. Iya. Mencari manusia yang pilihan lah, unggulan, yang punya bercahaya. Bercahaya itu dalam arti bahwa ibadahnya luar biasa lah ya. Seperti itu. Walaupun tidak punya terah kayangan, itu bisa tidak? Bisa. Iya. Berarti buat nih sahabat santri kader yang ingin punya pendamping bidadari secara rohani, silakan ibadahnya dikuatkan kembali, istiqomahkan kembali. Pandangan sampean kan ini termasuk bidadari sampean ya. Sampean istrinya siapa? Saya istrinya Raja di Nusantara juga. Ada yang naik ke Kayangan. Raja di Nusantara. Iya. Tidak bisa disebutkan namanya? Tidak bisa, nggak apa-apa. Berarti sampean istri dari Raja di Kayangan, dari Raja Nusantara, raja terdahulu ya. Iya. Nah itu cara pandang sampean melihat orang yang unggulan cahaya itu dengan seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa? Kalau boleh tahu. Iya, ciri-cirinya ya kalau dilihat dari kayangnya bersinar. Iya. Minimal dari Kayangan tembus ke terlihat dari Kayangan itu seperti apa? Apakah dia udah punya tingkatan langit kah atau seperti apa? Iya, yang jelas ya ada tingkatan langit. Amal ibadahnya ya termasuk orang-orang pilihan juga tahu sendiri. Gak perlu saya kasih tahu. Ya kan saya mewakili teman-teman yang menonton nanti, mudah-mudahan kan setelah menonton nanti banyak orang yang sama-sama bertobat seperti saya, karena saya sendiri pun ya proses bertobat. Nah, saya banyak dosanya, makanya saya bertobat kan, kita sama-sama belajar. Jadi nanti kalau misalkan dari sahabat-sahabat santri kedar nanti yang menonton semuanya bertobat semua kan, jadi kan banyak bibit unggul tuh yang mulai tumbuh. Itu kan sebuah dakwah, itu kan ini kan juga perintah dari beliau. Iya. Misalkan kan ada yang belajar mandi tobat nih, ini dari mandi tobatnya Sang Hyang Nursan Nirwana. Baru menjalankan 1 minggu, apakah cahaya sudah terlihat? Sudah. Tapi mungkin belum terang ya. Iya. Untuk tembus ke langit satu itu ada proses istiqomah yang lain atau gimana? Yang jelas ya juga ada istiqomah. Ya kalau 1 2 minggu, ya yang penting kan istiqomah. Sampai udah punya anak Ibu Dewi? Banyak. Udah banyak. Apakah ada yang turun ke bumi juga rohaninya? Ada juga yang masih menanti. Nah itu kan saya agak bertanya-tanya tentang proses terah kayangan itu kan nanti turun sama masuk ke janin manusia. Iya. Itu janinnya itu pilihan atau yang semacam apa? Ya kalau janin pilihan otomatis nanti jadi orang-orang pilihan. Kalau janinnya yang masih janin tersisa, ya nanti jadi terah kayangan ya orangnya yang masih nggak sempurna, ya masih amburadul. Nanti juga nggak naik lagi kayangan. Berarti sampai nyari yang pilihan-pilihan. Iya. Apakah dari keluarga di sini anaknya ada titisannya atau seperti apa? Belum ada. Belum. Ciri-ciri kalau misalkan rohani dari kayangan itu punya nanti ada terah kayangan dari sekian anak-anak kecil itu cirinya seperti apa? Yang jelas ya dari kecil aja udah berwibawa. Ya, tiap ada orang melihat ya nyayang, agak segan. Oh gitu. Ya.
Nah, itu buat yang nanti netes ke Kayangan. Berarti sekarang itu di Kayangan banyak bidadari yang menanti, yang ngantri nyari pasangan hidup manusia berarti. Banyak. Kenapa tidak menikah lagi dengan bangsa kalian? Ya kan di tugasnya gitu. Udah tugasin menanti manusia yang pilihan, manusia sempurna. Berarti ya bidadari itu tidak ada yang mungkin menikah dengan sebangsa mereka, tapi ditugaskannya mencari jodoh dari bangsa manusia. Kata beliau juga tadi mencari bibit unggulan agar dapat keturunan dari bangsa manusia nanti dapat meneruskan hidup, nanti lahir dari sekian anak yang sampean punya, ada berapa kuota yang harus masuk ke tubuh manusia? Nggak tentu. Tidak tentu. Iya. Misalkan itu harus ke orang muslim apa non muslim juga? Non muslim juga ada. Ada. Ya kan kita nggak milih-milih agama, kan nanti juga semua orang mau juga masuk Islam. Nggak ada yang nggak non Islam. Semua nanti masuk Islam. Iya. Apakah Yahudi juga sama? Kalau itu ya. Oh, Yahudi tidak, berarti tidak sembarang juga. Iya, buat sembarang. Berarti walaupun masuk ke nitis ke yang non muslim, emang mungkin cikal bakalnya dia nanti masuk Islam seperti itu. Oke, ini agak sedikit wawasan ya kita dari berbicara dengan, kalau mau tahu ini dengan Dewi siapa? Dewi Rani. Tidak ada anaknya yang mau dijodohkan dengan saya, Ibu Dewi Rani? Belum waktunya. Belum waktunya. Oke, saya mau nanya nih tentang ini, agak tentang jamaahnya beliau. Apakah jamaahnya beliau itu dinanti-nanti sama bangsa sampean? Bidadari-bidadari di atas? Iya. Gimana? Banyak. Tapi yang gagal juga banyak. Apanya? Sama beliau. Ya, itu kan udah seleksi alam. Jadi ada yang memang jatahnya seperti itu, ya biarkan saja. Yang penting ya kita juga semaksimal mungkin menjalankan amaliyah dengan baik. Mudah-mudahan jodohnya tetap dengan beliau selalu, amin ya rabbal alamin. Nah, sampai di langit keberapa? Masih langit di bawah, langit 7. Paling atas berarti 1. Ya kan saya udah lama di sana. Berarti langit tertinggi berarti sampean. Bawah 1, 2, 3. Kalau di langit di lapisan pertama itu siapa yang memimpin? Ada. Kalau raja-raja Nusantara di langit berapa? Ya macam-macam, ada yang di 2 dan di 3. 1 juga banyak. Kalau yang Prabu Siliwangi di langit berapa? Langit 3. Langit 3. Nah itu kan sampean kan katanya kan raja-raja Nusantara nih berkumpul di sana. Itu kan rohaninya ke sana ya? Iya. Dari kerajaan Singosari, terus Majapahit, Pajajaran. Di alam nyatanya kan berperang. Nah setelah rohaninya ke atas, apa mereka bersatu? Apa berperang juga? Semua udah tunduk Islam semua. Nggak ada yang berperang lagi, mau bersatu. Nah sampai dari dulu Islam apa baru diislamkan kemarin-kemarin? Dari dulu ya Islam, tapi baru kemarin sempurna. Iya. Kalau boleh tahu tahun kapan di Kayangan disempurnakannya? Saya udah lama. Sama dunia beda tahun. Nah kehidupan di Kayangan kan kalau di bumi kan ada yang bertani. Kalau di Kayangan kehidupan seperti apa? Butuh makan juga atau gimana? Semua udah tercukupi.
mau apa aja udah tercukupi. Berarti sudah Iya. tersedia. Nah itu sampean kan Dewi Rani dari di langit pertama, langit ketujuh ya, dari kerajaan suami dari seorang raja di Nusantara. Nggak tahu raja siapa ya, mudah-mudahan ya, karena beliau tidak mau menyebutkan namanya. Nah itu kisah-kisah Mahabharata, Arjuna, itu kisahnya seperti apa? Apakah benar itu kisahnya? Ada yang benar. Ya itu kan cuma, ya aslinya ya benar, tapi diceritakan ke manusianya kan begitu. Aslinya ya ada. Itu sebenarnya itu kisah di kayangan atau seperti apa sih? Kisah kayangan. Oh kisah kayangan. Iya. Oke. Itu berarti tentang Mahabharata itu kisah kayangan yang Kisah kayangan. diceritakan ke bumi oleh siapa? Jadi turunin, ada dewa yang turun nitis ke manusia. Dewa siapa kalau boleh tahu? Tahu dewa siapa? Ada dewa turun nitis ke manusia. Yang sekarang dipuja? Beliau kemarin juga sempat hadir menyampaikan, iya. Saya paham arahnya kemana. Nah, itu nih perlu kita pahami ya, bahwa nih buat para jamaah nih, semangat ibadahnya nih, banyak bidadari yang menanti kalian. Mudah-mudahan ya, bahkan mungkin kalian lebih cepat dapat bidadarinya. Tapi tujuannya bukan hanya bidadari kayangan ya. Kalau bisa bidadari surga, berarti kita masuk surga ya kan. Tapi kalaupun kita punya tingkatan langit itu udah lumayan, udah kita ada tingkatan rajanya. Fokusnya tetap ibadah istiqomah, luruskan niatnya, ridho lillahi ta'ala ibadahnya ya. Ada kisah-kisah apa lagi di kayangan selain Mahabharata? Banyak. Ramayana Dewi Sinta itu Ada. Hanuman juga ada. Berarti Hanuman itu kan semacam monyet. Di sana juga ada. Iya kan, tidak berwujud monyet. Monyetnya di dunia. Kalau di kayangan orangnya yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kalau laki-laki bidadara, apa sebutannya? Dewa. Oh, kalau laki-laki dewa. Nih, jadi yang menyebut bidadara salah ya. Silakan diluruskan. Kalau laki-laki itu dewa, kalau perempuan tuh bidadari. Antara dewa satu dengan dewa yang lain, misalkan dewa Krishna, dewa Wisnu dengan dewa-dewa yang lain, itu punya derajat yang berbeda atau gimana? Ibu Ratu, Ibu Dewi? Berbeda. Tugasnya juga berbeda-beda. Ditugaskan masing-masing. Walaupun ini laki-lakinya misalkan dewanya biasa gitu, kayak seperti rakyat biasa, itu tetap disebut dewa. Ya manusia kan juga sama. Kita kembali ke yang tadi tentang sampean bahwa nitis kalau ada terah dari kayangan, orang punya wibawa. Secara saya kepikiran, berarti seorang artis yang besar ataupun yang jadi politikus, jadi raja, jadi presiden, itu mereka punya terah kayangan. Iya, punya terah kayangan. Misalkan jadi antagonis, jadi penjahat gitu, tapi dia terkenal. Ya kan, darah kayangan kan yang masuk ke orang-orang yang pilihan kan seumpama sekian, tersisanya kan masuk lagi sekian yang jadi orang-orang yang antagonis gitu kan. Tapi mereka yang nggak bisa naik lagi kayangan. Oh, berarti yang jadi antagonis itu nggak bisa naik kayangan.
Berarti artis-artis besar ternama ataupun yang jadi punya presiden itu punya terah kayangan. Kalau almarhum Gus Dur berarti punya terah kayangan juga. Beliau kan matanya maaf tidak bisa melihat, tapi bisa memimpin Indonesia. Apa kodamnya dari kayangan juga ini? Dari kayangan. Dari kayangan. Makanya yang lihat kan rohaninya, bukan dari matanya. Ini perlu kita gali lagi bahwa orang-orang yang terkenal, berarti orang-orang yang terkenal ya, orang-orang yang punya nama, artis-artis papan atas, punya terah kayangan. Kenapa ya? Karena punya aura sendiri, punya wibawa sendiri. Wibawanya dari terah kayangan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat tayangan ini. Tidak harus diwajibkan buat percaya lah, ini anggap aja hiburan. Terima kasih Ibu Dewi Rani atas kehadirannya, cerita-ceritanya, bincang-bincangnya. Mohon maaf nih, rekomendasi berikutnya apakah saya harus memanggil siapa agar buat ngobrol-ngobrol? Ada rekomendasi lain dari sampean sendiri, Ibu Dewi? Ya, penyanyi apaan? Dewa Krishna mungkin, apa Dewi Kuan Yin? Dewi Kuan Yin di langit berapa? Langit 3. Langit 3. Kita akan coba manggil Dewi Kuan Yin kali ya. Kalau Kerak Sakti ada? Ada. Oke, terima kasih Ibu Dewi Rani. Monggo keluar. Saya mohon bantu buat memanggil Dewa Krishna datang ke dalam Tubuh Mediator. Terima kasih atas wejangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan penonton Santricader dimanapun berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang Dewa Krishna, mohon kehadirannya masuk untuk Mediator. Sallallahu ala Muhammad.